Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7A ingin mempresentasikan mengenai penerapan sistem just in time dan Kanban pada rumah olahan pembuatan tempe. Untuk anggota kelompok itu sendiri ada Marta NIM 61, Farel NIM 63, Raffi NIM 65, Jimel NIM 67, dan Syarif NIM 69. Penerapan sistem disinfektan pada industri pembuatan tempe seperti di rumah olahan tempe Patoyo sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. JT memastikan bahan baku dan produk jadi tersedia tepat waktu yang sangat penting dalam industri makanan, terutama terhadap kualitas kedelai. Sistem ini juga membantu merespon perubahan permintaan pasar dengan cepat sehingga mencegah penumpukan produksi yang bisa menurunkan kualitas atau menyebabkan kerugian. Berikut merupakan rumusan masalah dan tujuan kegiatan. Oke, berikutnya ada deskripsi mengenai rumah olahan pembuatan tempe Patoyo. Rumah produksi tempe Patoyo yang berdiri sejak tahun 2000 melakukan penjualan sebanyak 3 kali keliling setiap hari dengan target utama warung-warung dan penjualan eceran. Setiap hari, rumah produksi ini dapat menjual sekitar 200 kotak tempe yang dibuat secara manual tanpa mesin. Next. Untuk deskripsi lokasi itu sendiri, rumah produksi tempe terletak di Desa Karangsentul, Padamara, Purbalingga, Jawa Tengah, dan rumah produksi ini terletak di komplek perumahan. Oke, selanjutnya ada tata letak fasilitas dari rumah pembuatan tempe Patoyo, di mana kita memiliki 4 ruangan untuk membuat produksinya, yaitu ada tool warehouse, ada fermentation room, ada finished product storage, dan yang terakhir ada raw material storage. Untuk tata letaknya bisa dilihat di layar. Next. Selanjutnya ada deskripsi masalah rumah produksi tempe. Jika terjadi peningkatan permintaan yang tidak terduga dari pelanggan, mungkin kesulitan menyesuaikan produksi karena tidak memiliki persediaan kedelai yang cukup. Dengan just in time, perusahaan tidak menyimpan stok besar sehingga sulit untuk memenuhi lonjakan permintaan dalam waktu singkat tanpa penundaan. Oke, selanjutnya untuk metode pengumpulan data, kita menggunakan metode wawancara, di mana metode ini kelebihannya memiliki sifat kita dapat bertanya langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dalam metode tersebut. Jadi di sini ada kelebihan wawancara, jenis wawancara, dan tujuan wawancara. Mungkin bisa langsung di next. Metode pemecahan masalah yang kami gunakan yaitu just in time, full system, dan Kanban sederhana. Berikut merupakan contoh desain dari Kanban sederhana. Kami menggunakan papan Kanban. Penerapan Kanban sederhana dengan papan Kanban di rumah olahan tempe Patoyo secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan persediaan. Pekerja dapat dengan mudah memantau status bahan baku dan produk dalam proses mengurangi kebingungan, serta memastikan setiap tahap produksi sesuai kebutuhan. Visualisasi alur kerja membantu mengidentifikasi potensi bottleneck, sementara kartu Kanban memastikan persediaan bahan baku tetap tersedia. Oke, selanjutnya analisis layout olahan pembuatan tempe Pak Toyo. Itu ada tata letak produksi, metode produksi, penyimpanan bahan, proses pencucian dan penanaman kedelai, proses perebusan, pencampuran, penjemuran, dan distribusi. Jadi di dalam tata letak rumah Pak Toyo ini ada 2 ruangan, di mana ruang produksi dan juga terdapat ruang pengeringan. Next. Oke, berikutnya ada analisis just in time. Untuk analisis itu sendiri ada yang pertama ada pengadaan bahan baku, yang kedua ada proses produksi. Next. Yang ketiga ada pengolahan persediaan, dan yang keempat ada distribusi. Oke, selanjutnya ada analisis full system. Berikut ada beberapa ringkasan bentuk satuan dari tas tersebut, yaitu yang pertama ada fokus produksi, yang kedua ada penerapan full system, yang ketiga ada implementasi yang mengandung beberapa poin di dalamnya, lalu yang keempat ada distribusi dari tempe produksi itu, yang kelima ada keuntungan dari full system ini. Boleh di next. Selanjutnya ada kesimpulan. Secara keseluruhan, laporan ini menekankan pentingnya manajemen yang baik untuk merespon permintaan pasar dan menjaga kualitas produk. Rumah olahan Pak Toyo diharapkan dapat lebih efisien dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk saran, yang pertama itu terdapat diversifikasi produk, yang kedua peningkatan pemasaran, yang ketiga kemitraan dengan pemasok, yang keempat menambah karyawan, yang kelima optimalisasi proses produksi, yang keenam meningkatkan distribusi. Dengan langkah-langkah ini, Pak Toyo dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pangsa pasar.
Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.